Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistika Dewi dengan NIM 2019 008254, kelas manajemen 4A7, tugas UAS Manajemen Informasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pengelolaan sistem global. Sistem informasi global. Sistem informasi global adalah sebuah sistem informasi yang dibangun atau dikembangkan untuk digunakan dalam konteks secara global. Setiap sistem informasi dipublis secara global sudah dalam konteks yang ditentukan. Sistem informasi global adalah sebuah sistem dari jaringan-jaringan yang melintas batas-batas negara. Sebuah sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk penyimpanan, pengembalian, pemetaan, dan analisis data geografis. Sistem ini termasuk dalam operasi yang akan memasukkan data ke sistem. Sistem ini juga bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, investigasi, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan. Kemudian, skenario yang umum di organisasi skala global. Tantangan bagi manajemen dalam pengembangan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan penggunaan yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Yang kedua ada strategi sistem global. Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagai elemen penting tetapi tidak harus benar-benar di semua negara. Yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesan pelanggan yang benar atau meluncurkan proses yang inovatif ke pasar. Kemudian, mengidentifikasikan sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah strategi yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Biaya politis dan keuangan untuk mendefinisikan dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Kemudian yang ketiga itu memilih pendekatan bertahap, rancangan keseluruhan, dan evaluasioner. Langkah yang ketiga adalah memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang bersifat gradual. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya fasibilitas. Adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugikan akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Yang keempat yaitu menjelaskan manfaatnya. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Dari awal, sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajemen divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran, kontribusi keseluruhan dari sistem global berada di 4 wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu solusi manajemen implementasi. Yang pertama menyepakati kebutuhan penggunaan bersama, menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang unit dari sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Kemudian yang B, membawa perubahan yang ke dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan tergantung pada legitimasi, kekuatan dasar yang sebenarnya, dan kemampuan untuk melibatkan penggunaan dalam proses perancangan perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana wewenang yang diterima berdasarkan kompetensi, visi, atau kekuatan lainnya. Kemudian yang C, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan
dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Yang terakhir yaitu mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem global terkait keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melewati dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai pembawa pihak operasi untuk terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendala atas arah dan sifat dari perubahannya. Kemudian, tantangan dari sistem informasi global, yaitu sistem peringatan dini terbukanya informasi yang ada di dalam internet. Kemudian informasi pendidikan dan pemberdayaan dimanfaatkan. Kemudian berpacu dalam kreativitas, kendala politis, pembatasan pembelian dan impor perangkat keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Kemudian isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama, platform komputasi dan integritas sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Kemudian ada konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Masalah-masalah dalam jaringan internasional yaitu kualitas layanan, keamanan, biaya dan tarif, penundaan dalam pemasangan, kualitas layanan internasional yang lemah, batas-batas peraturan, dan kapasitas jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dan negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unit dan divisi dari data. Kemudian yaitu faktor pendorong aplikasi bisnis global. Yang pertama ada pelanggaan global. TI atau teknologi informasi global dapat membantu penyediaan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang berpergian kemana saja dengan operasi global. Kemudian yang kedua ada produk global. Produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak-anak perusahaan di seluruh dunia. TI global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Baik, sekian pembahasan mengenai pengelolaan sistem global. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.